أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, puji dan rasa syukur senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat serta karunia yang sampai dengan saat ini tidak pernah berhenti terus diberikan kepada kita, terutama nikmat yang paling besar dalam hidup kita, yaitu nikmat iman dan nikmat Islam. Tidak lupa nikmat yang lain yang begitu banyak yang terus Allah berikan, nikmat waktu, taufik dan hidayah, nikmat rezeki, nikmat sehat, nikmat ilmu, nikmat amal. Semoga Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita kekuatan terus serta kemampuan untuk terus menjaga dan terus meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita sampai akhir hayat kita semua. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga senantiasa terlimpah dan tercurah pada junjungan kita yang mulia yang tercinta Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak lupa pada keluarganya, pada para sahabatnya, pada para tabiin, tabiut tabiin, dan sampai pada seluruh ulama, guru-guru kita semua, dan sampai pada seluruh umatnya hingga akhir zaman. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, pada malam yang sangat baik ini, di malam Senin, mengawali hari pertama di minggu ini, semoga kegiatan yang kita laksanakan insya Allah diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Kita niatkan lillah, hanya memohon ridho kepada Allah Subhanahu wa taala dan niatkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan thalabul ilmi. Semoga kegiatan kita memotivasi, memberikan semangat, charge, tentu kisah-kisah inspiratif yang bisa menjadikan tenaga baru untuk kita menghadapi esok hari Senin, menjalani kesibukan kita dalam rangka pengabdian kepada Allah Subhanahu wa taala, kegiatan apapun sesuai dengan profesi kita masing-masing. Insya Allah kita niatkan lillahi ta'ala. Semoga setiap apa yang kita laksanakan menjadi aktivitas kita kelak menjadi pemberat timbangan amal kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mengucapkan terima kasih pada guru kita Ustadz Nur Ihsan Jundul LC. Hatur nuhun Ustadz Parantos Sumping bergabung kembali bersama kami di majelis Asyifa FK4 secara online. Insya Allah menjadi amal soleh di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dan juga tentunya kepada para jamaah sekalian yang alhamdulillah sampai dengan saat ini hampir 4 tahun barangkali usia kajian kita yang dimulai di awal pandemi berlanjut sampai dengan saat ini. Semoga kegiatan kita tentu menjadi amal soleh untuk kita semua. Siapapun yang terlibat dalam kegiatan ini kelak menjadi manfaat yang diberikan oleh yang didapat oleh siapapun menjadi pemberat timbangan amal, dan kita semua menjadi saksi pada Allah Subhanahu wa taala bahwa kita semua hadir di sini dalam rangka ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kelak juga menjadi wasilah, tidak hanya kita berkumpul secara online, kelak semoga menjadi wasilah juga kita bertemu nanti di surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih sekali lagi para seluruh jamaah, apalagi yang teman-teman yang suka WhatsApp. Ada kajian nggak hari ini? Alhamdulillah, kita kembali lagi, kita berjalan yang kedua pada hari ini selepas kita melaksanakan ibadah di bulan suci Ramadan. Kita buka kegiatan pada malam hari dengan kita membaca basmalah bersama-sama dengan tidak lupa meniatkan lillahi ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Terkait dengan tema yang akan dikaji pada malam hari ini adalah tema yang sangat penting untuk kita. Seperti kita ketahui bahwa di bulan Ramadan kita kalau tidak salah lebih 2 minggu ya meninggalkan bulan Ramadan. Kita hampir menginjak tanggal 20 Syawal hampir ini. Jadi kalau di Ramadan udah mau memasuki 10 hari terakhir di bulan Syawal, waktu begitu cepat berlalu. Dan di bulan Ramadan ini begitu banyak ibadah yang kita paksakan untuk kita kerjakan. Dan dorongannya itu adalah kita ingin diampuni dosa kita, ingin
mendapatkan gelar mutakin dari Allah Subhanahu wa taala. Dan tentunya tidak akan selamanya Ramadan ada bersama kita, dan sekarang kita memasuki bulan Syawal. Kita kembali melaksanakan ibadah seperti hari-hari pada umumnya, dan tidak lupa kita juga berdoa kepada Allah semoga Allah pertemukan kita kembali di bulan Ramadan. Namun pertanyaannya adalah apakah ada perbedaan, apakah ada peningkatan, apakah ada penurunan dari ibadah yang kita laksanakan selama di bulan Ramadan, dari esensi yang kita harapkan didapat pada bulan Ramadan, yaitu gelar takwa. Jadi temanya adalah adakah ketakwaan dalam diri kita setelah kita meninggalkan bulan Ramadan. Dan insya Allah pada malam ini akan dibahas oleh guru kita, Ustadz Tulisan. Sebelum dimulai, silakan para jamaah sekalian boleh untuk menyiapkan dulu mushaf Qurannya barangkali, atau lembaran kertasnya, karena nanti ada beberapa poin penting yang mungkin harus dicatat dan harus ditanyakan. Dan juga memohon dengan hormat juga para jamaah sekalian, jika ada pertanyaan, dimohon agar disampaikan atau dituliskan setelah nanti Ustaz menyampaikan. Karena dikhawatirkan ketika teman-teman sedang bertanya, sibuk menulis melalui laman chat gitu ya, Ustaz sedang menyampaikan sesuatu yang penting yang sayang mungkin barangkali jika kita lupa. Baik, langsung saja pada guru kita, Pak Ustadz Ihsan Jundullah, waktu dan medianya kami persilakan. Enggak, Ustadz? Bismillahirrahmanirrahim. Suara saya jelas, Pak Tri? Jelas, Ustadz. Cuman mungkin agak sedikit lebih kecil dari biasanya. Oh, sebentar. Khawatir agak error ini. Tapi jelas, Ustadz, tapi jelas. Oh, jelas. Siap. Enggak. Bismillahirrahmanirrahim. Siap. Kita coba ininya. Nah, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman wa amalan ya rabbal alamin, amma ba'du. Syafi'i rahimahullahu taala. Bapak Ibu, alhamdulillah pada malam kumpulkan Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan sehat walafiat mudah-mudahan, penjuru alam semesta, dan mudah-mudahan segala nikmat yang Allah titipkan kepada kita bisa maksimalkan sebesar-besarnya untuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan hari ini kita tutup dengan amal soleh dalam bermajelis ilmu. Mudah-mudahan kalaupun Allah Subhanahu wa taala mencukupkan usia kita pada malam hari ini, mudah-mudahan usia kita ditutup dengan husnul khatimah insyaallah. Salawat dan salam senantiasa terlimpah tercurah untuk junjungan kita semua Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan di akhirat kita dipertemukan dengan beliau, dan mudah-mudahan kita mendapat syafaat dari Rasulullah SAW. Amin, amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang Allah muliakan, seperti yang tadi disampaikan oleh Pak Adri, tema yang akan kita angkat pada malam hari ini tentang pasca Ramadan, ya, dengan topik adakah takwa setelah Ramadan. Saya ingin memulai dengan yang relevan dan relate dengan
kekinian dan kedisinian mungkin ya, keindonesiaan. Dalam nah, nah dari sini mungkin ya. Kalau biasanya kajian dimulai dengan Al-Quran dan hadis, kali ini kita coba dari Undang-Undang Dasar 1945 begitu ya. Karena ternyata kalimat takwa termuat di sana. Bukan sekedar ada di dalam Al-Quran, tapi juga kalimat takwa termuat di dalam Undang-Undang Dasar kita. Dalam UUD pasal ke-31 ayat ketiga. Ini kalau boleh saya simpulkan tentang tujuan pendidikan nasional. Jadi redaksinya di pasal 31 ayat 3 itu, pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa yang diatur dengan undang-undang gitu. Kemudian undang-undangnya kita tahu di Undang-Undang Sisdiknas ya nomor 20 tahun 2003 juga memuat kalimat takwa ya, bahkan bukan sekedar takwa, iman, takwa dan akhlak mulia. Saya menilai keberhasilan kita dalam pendidikan itu ya kalau murid, mahasiswa, peserta didik yang dibina mereka beriman, bertakwa dan berakhlak mulia. Jadi kalau menggunakan kacamata Undang-Undang Dasar ya, yang disebut berhasil dalam pendidikan ketika imannya meningkat, takwanya menguat, akhlaknya pun mulia gitu. Ini tujuan utamanya. Sehingga walaupun mohon maaf misalnya secara administrasi, secara gelar dia berhak dan layak untuk disematkan, tapi kalau iman, takwa dan akhlaknya tidak dimiliki, berarti tujuan dari pendidikannya belum tercapai. Kan begitu ya, kalau mengacu kepada pasal 31 ayat 3 ini. Mungkin ijazah diterima. Mungkin lulus dengan cum laude. Tapi kalau tidak beriman, tidak meningkat keimanannya, dan tidak bertakwa, apalagi akhlaknya tidak mulia, maka sebetulnya belum tercapai tujuan dari pendidikan yang sudah diamanahkan dalam Undang-Undang Dasar kita. Begitu. Bahkan kalau ini apa ya, versi baru begitu ya, kita mulai dari UUD dan undang-undang. Bahkan di Undang-Undang Sisdiknas pasal 3 pasal 3 ya. Nomor 20 maaf, nomor 20 tahun 2003. Kalimat pertama, kalimat kedua dan kalimat ketiga adalah kalimat yang mengulang di Undang-Undang Dasar tadi. Jadi tujuan dari pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Tujuannya berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia. Baru poin berikutnya, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, demokratis, bertanggung jawab gitu. Sehingga kalau tidak tepat dalam menempatkan prioritas, saya kira juga tidak amanah dalam menjalankan Undang-Undang Dasar dan Undang-Undang Sisdiknas begitu ya. Jadi kalimat iman dan kalimat takwa bukan hanya ada di dalam Al-Quran, bahkan sebagai bangsa Indonesia, kalimat iman dan kalimat takwa adalah amanah Undang-Undang Dasar kita. Amanah Undang-Undang Dasar. Bapak Ibu yang Allah muliakan, saya ingin memulai dari sini karena saya ingin sampai kepada kesimpulan bahwa bulan Ramadan itu
rasanya layak untuk kita juluki bulan pendidikan nasional, gitu ya. Kenapa pantas untuk mendapat julukan bulan pendidikan nasional? Karena tujuan dari bulan Ramadan juga meningkatkan iman, meningkatkan takwa, dan meningkatkan akhlak yang mulia. Ya. Keberhasilan kita dalam menjalani Ramadan kemarin itu selaras dengan peningkatan keimanan, peningkatan ketakwaan, dan penguatan akhlak, kesempurnaan akhlak, seperti yang tercantum dalam undang-undang UUD dan undang-undang Sisdiknas gitu. Sehingga kalau bulan Ramadan kemarin itu jadi masuk dalam kurikulum misalnya begitu ya, masuk dalam kurikulum kita di kampus, di sekolah, di dunia pendidikan, itu eh, apa ya? Jadi dunia akhirat begitu ya. Nah, meskipun kadang kalau sehat mungkin bisa terukur, gitu ya. Kalau berilmu mungkin bisa terukur dengan tulisannya. Kalau cakap, kreatif bisa terukur. Nah, malam ini kita akan membahas apa alat ukurnya iman dan takwa, khususnya mungkin tentang takwa begitu ya. Karena memang keunikan iman dan takwa itu agak sulit untuk diformalisasinya. Misalnya sulit kita untuk belajar jujur 1 semester gitu. Jadi kalau 1 semester belum bisa jujur, agak sulit untuk diformalisasinya begitu ya. Belajar bertakwa dalam 1 semester misalnya. Apalagi yang berhak untuk menilai ketakwaan seseorang itu Allah Subhanahu wa taala. Huwa a'lamu bimanittaqa. Nah, eh, kalau tadi tujuan utama pendidikan adalah iman, takwa, dan akhlak mulia, sebetulnya dalam Islam, ya, tujuan utama ibadah juga untuk takwa. Semua ibadah. Endingnya adalah meningkatkan ketakwaan. Dalam surat Al-Baqarah ayat ke-21, indikator keberhasilan ibadah itu adalah ketakwaan. Sehingga pendidikan itu punya nilai ibadah kalau tujuan yang dicapainya adalah takwa. Kita sebagai pendidik, ya, kalau ada orientasi untuk menanamkan takwa kepada mahasiswa kita, kepada peserta didik kita, proses pendidikan yang kita jalani adalah bagian dan bentuk dari ibadah kita. Allah berfirman di ayat 21 surat Al-Baqarah, Ya ayyuhan nas, wahai sekalian manusia, u'budu rabbakum, sembahlah Rabb kalian, alladzi khalaqakum, yang telah menciptakan kalian. Yang berhak disembah adalah yang menciptakan. Jangan sampai yang disembah justru yang diciptakan oleh tangannya sendiri. Misalnya begini, dulu di zaman jahiliyah, orang-orang itu menciptakan patung, menciptakan sesuatu dengan karya dengan tangan mereka, ya, dengan kecerdasannya, dengan skillnya, dengan kemampuannya. Manusia zaman jahiliyah dulu mereka memahat batu, memahat kayu, dan bagus pahatannya. Kemudian mereka menyembah hasil karya tangan mereka sendiri. Jadi mereka menyembah apa yang mereka ciptakan, bukan menyembah siapa yang menciptakan. Ini rumusan siapa yang layak untuk disembah. Ya. Yang layak untuk disembah adalah yang telah menciptakan, bukan yang diciptakan. Kalau zaman dulu hasil karya manusia itu jadi sesembahan, jangan sampai mengulang kesalahan yang sama. Ya. Manusia menciptakan teknologi, kemudian manusia menyembah teknologi. Manusia menciptakan gadget. Jangan sampai gadget yang jadi sesembahan manusia. Ya. Manusia menciptakan banyak hal. Jangan sampai yang diciptakan justru jadi
sesembahan. Harusnya yang disembah, kata Allah, adalah yang menciptakan, bukan yang diciptakan. Sembahlah Rob kalian yang telah menciptakan kalian dan telah menciptakan orang-orang sebelum kalian. Yang tanggal 26. Apa tujuannya? La'allakum tattaqun, supaya kalian semua bertakwa. Jadi keberhasilan ibadah kita dinilai dari peningkatan ketakwaan kita. Sama seperti tujuan pendidikan nasional tadi. Nah, Bapak Ibu yang Allah muliakan, kalimat takwa itu dulu sering digunakan oleh orang Arab untuk melindungi diri dari sesuatu yang berbahaya dengan sesuatu, ya, melindungi diri dari sesuatu yang berbahaya menggunakan sesuatu yang kuat, menggunakan sesuatu yang kokoh begitu, yang bisa digunakan untuk berlindung tentunya. Nah, salah satu kalimat yang terkenal, ini kalimat para sahabat, kalimatnya Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Kata Sayyidina Ali, kami itu para sahabat, idhah marral ba'sa, di riwayat yang lain, idhah hamiyal watis, kami itu para sahabat, kalau perang semakin berkecamuk, kalau debu sudah semakin naik tinggi ke atas, kalau musuh sudah semakin tidak terlihat dan sulit untuk membedakan mana kawan, mana lawan, kami akan berlindung di belakang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahasa Arabnya, ittaqayna bi Rasulillah. Kami akan bertakwa di belakang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa bahayanya? Yang berbahaya adalah musuh. Dengan apa berlindungnya? Dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, dalam bahasa Arab, berlindung dengan sesuatu yang kuat untuk menjaga diri dari bahaya yang besar, itulah takwa. Takwa itu menjaga diri dari sesuatu bahaya yang besar dengan sesuatu yang kuat. Nah, apa yang paling bahaya di alam semesta ini? Apa yang paling membahayakan di dunia ini? Bapak Ibu, tidak ada yang paling berbahaya dibanding murka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, tidak ada yang paling membahayakan dibanding murkanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Murka manusia dibanding murka Allah tidak ada apa-apanya. Ya, ada dialog antara Hasan al-Basri dengan Gubernur Madinah. Gubernur Madinah saat itu mendapat perintah dari atasannya, dari pimpinannya untuk membunuh seseorang. Kemudian Gubernur Madinah ini konsultasi ke Hasan al-Basri. Kata Hasan al-Basri, atasanmu tidak bisa melindungimu dari Tuhanmu, sementara Tuhanmu bisa melindungimu dari atasanmu. Kalimat Hasan al-Basri. Dan akhirnya atasannya meninggal dunia. Begitu. Ini kalimat Hasan al-Basri. Jadi takwa itu dimaknai oleh bangsa Arab dulu kalimat yang digunakan untuk menjaga mereka dari bahaya yang besar. Dan tidak ada yang lebih besar, bahaya yang lebih besar di alam semesta ini selain murkanya Allah Subhanahu wa Ta'ala, marahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Allah marah atau murka Allah itu diundang dengan perbuatan dosa. Lalu tameng apa yang kuat? Lagi gimana? Ya, perisai apa yang paling dahsyat? Ya, perisai apa yang cukup untuk melindungi kita dari murkanya Allah? Tidak ada, kecuali kita berlindung kepada Allah dari murkanya Allah. Kita bertakwa kepada Allah dari murkanya Allah. Kita mewaspadai amarahnya Allah dengan kasih sayangnya Allah. Inilah makna takwa secara bahasa. Kunna idhah marral ba'sa ittaqayna bi Rasulillah. Makna takwa itu
berlindung dengan kasih sayang Allah dari murkanya Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang Allah muliakan, perintah takwa ini ya, bukan hanya perintah untuk kita sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bukan hanya perintah untuk orang yang beriman ya. Bahkan kalau kita coba kumpulkan kata dan perintah takwa di dalam Al-Qur'an, ini perintah yang turun untuk para nabi. Di surat Al-Ahzab ayat pertama. Ya ayyuhan nabi, wahai nabi, ittaqillah. Bertakwalah kepada Allah. Takutlah kepada Allah. Berlindunglah kepada Allah dari murkanya Allah. Wala tuti'il kafirina wal munafiqin. Dan jangan engkau ikuti, jangan engkau taati orang kafir dan orang munafik. Bentuk takwanya nabi, jangan taat kepada kafirin dan munafiqin. Nabi pun masih disuruh takwa. Jadi bukan hanya kita yang diperintahkan untuk bertakwa. Orang beriman juga diperintahkan untuk bertakwa. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullah. Ya ayyuhan nabi ittaqillah. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullah. Ittaqullaha haqqa tuqatih. Bahkan ahli kitab pun diperintahkan untuk bertakwa. Ya. Walaqad wasaina alladzina utul kitab min qablikum. Dan sungguh kami telah berwasiat kepada orang-orang yang diberikan Alkitab sebelum kamu, wa iyyakum, dan kepadamu, anittaqullah, agar kalian semua bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan seluruh manusia, ya, di surat An-Nisa ayat pertama. Ya ayyuhan nas, wahai sekalian manusia, ittaqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsi wahidah. Wahai sekalian manusia, bertakwalah kalian semua kepada Tuhan yang telah menciptakan dari jiwa yang satu. Jadi ini bukan sesuatu yang spesial untuk kita, bukan sesuatu yang spesifik ya, bukan hanya selesai Ramadan saja, bahkan ahli kitab pun, seluruh manusia pun, dan para nabi pun semuanya masih diperintahkan untuk terus meningkatkan ketakwaan, perintah takwa, sehingga ya tidak gengsi untuk terus menasihati dan dinasihati agar terus meningkatkan ketakwaan. Nah, Bapak Ibu yang Allah muliakan, ini kita masih mukaddimah lah begitu tentang ketakwaan yang ada di dalam Al-Quran. Di surat Al-Baqarah ayat 197, Allah menjadikan bekal terbaik dalam perjalanan bekal takwa. Konteksnya memang tentang haji ya, ayat 197 ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa tazawwadu, dan berbekallah kalian semua, fa inna khairazad, maka sesungguhnya bekal yang terbaik, at-taqwa, adalah takwa. Baik bekal bagi seorang mahasiswa, baik bekal dalam perjalanan di dunia, baik bekal bagi seorang pengusaha, baik bekal bagi seorang pejabat, baik bekal kita untuk akhirat, bekal yang terbaik adalah bekal takwa. Wa tazawwadu fa inna khairazad at-taqwa. Di surat Al-A'raf ayat 26, takwa ini dijadikan sebagai pakaian yang terbaik. Ya, merek yang terbaik adalah baju takwa. Ya, kita memahaminya baju koko, baju takwa itu ya. Sebaik-baik pakaian. Wa libasut taqwa dzalika khair. Kalau melihat ayatnya, Al-A'raf ayat 26 ini perintah tentang menggunakan pakaian yang terbaik saat kita mau masuk ke masjid. Kata Allah, kami telah menurunkan pakaian untuk kalian kenakan. Ya bani Adam, qad anzalna alaikum libasa yuwari syawatikum warisha wa libasut taqwa dzalika khair. Kami telah menurunkan kain, kami telah menurunkan bulu untuk
kalian jadikan pakaian. Tapi pakaian yang terbaik adalah takwa kita. Artinya, jangan sampai merek pakaian yang kita kenakan itu menjauhkan kita dari ketakwaan. Brandednya, international brandednya pakaian yang kita kenakan jangan sampai melunturkan ketakwaan. Gitu. Baju boleh bagus, tapi takwa jangan sampai hilang gara-gara bagusnya baju. Walibasut taqwa dzalika khair. Karena pakaian takwa itulah yang terbaik. Kemudian dalam surat At-Taubah ayat 109, ini tentang pondasi yang paling kokoh untuk sebuah bangunan. Bangunan kehidupan tentunya ya. Kalau tadi kita kaitkan dengan tujuan pendidikan nasional, ya, pondasi pendidikan, bangunan pendidikan yang paling kokoh, bangunan kejiwaan, bangunan kepribadian yang paling kokoh itu, kalau pondasinya adalah pondasi takwa. Sehat, bagus. Tapi kalau tidak takwa, khawatir kesehatannya digunakan untuk menzolimi orang. Ilmu, baik. Tapi kalau ilmunya tidak dilandasi dengan pondasi ketakwaan, ilmunya digunakan untuk menipu orang lain. Cerdas, kreatif, positif, bagus. Tapi kalau cerdas tidak dilandasi ketakwaan, maka kecerdasannya digunakan untuk menikung, ya, menipu orang lain. Berapa di Parakean? Nah, di surat At-Taubah ayat 109, Allah tegaskan bahwa sebaik-baik pondasi bangunan adalah ketakwaan. Semoga bulan Ramadan kemarin ini kita berhasil menanam pondasi lebih dalam lagi. Ya, setiap tahun, setiap bulan Ramadan kita membuat pondasi itu semakin dalam. Kalau istilah sekarang mungkin disuntik begitu ya. Ditambah lagi, ditambah lagi, ditambah lagi. Karena semakin dalam pondasi, mudah-mudahan bisa semakin tinggi bangunannya. Kalau ingin membangun gedung pencakar langit, maka pondasinya juga harus semakin dalam. Dan tingginya ilmu, kalau tidak dalam pondasinya, mudah runtuh, mudah roboh. Kalau saya tidak salah, Bapak Ibu, ya tolong dikoreksi ini kalau saya lupa atau salah. Kalau saya tidak salah, gunung apapun itu, akarnya 3 kali lipat daripada tingginya. Akarnya itu lebih dalam daripada tingginya. 3 kali lipat dari tingginya gunung. Kalau gunung Everest itu 8.800-an meter, dalamnya itu lebih dari tingginya. Karena memang penanaman pondasi itu sangat luar biasa, ya. Dan ya, sekolah dasar itu lebih panjang daripada SMP, SMA, sampai 6 tahun. Sebaik-baik pondasi bangunan adalah ketakwaan. Afaman assasa bunyanahu. Siapakah yang mengasas, mentaksis, ya. Asas itu dari bahasa Arab. Asas itu artinya pondasi. Afaman assasa. Siapakah yang asaskan bangunannya ala taqwa, di atas takwa kepada Allah, waridwanin, dan keridhaan, khairun, lebih baik, aman assasa bunyanahu ala syafa jurufin har, atau yang mendirikan bangunannya di tepi jurang, fanhara bihi fi nari jahannam, bikin gedung yang tinggi tapi di lereng, ya. Memang ya, dan kan apa istilahnya, cut and fill itu juga biayanya mahal begitu ya. Apalagi kalau lerengnya itu tanahnya labil. Dan itu dibuat perumpamaan oleh Allah. Ataukah yang lebih baik yang menjadikan pondasinya itu di pinggir jurang yang tanahnya labil sehingga pondasinya tidak kokoh, fanhara bihi fi nari jahannam. Akhirnya longsor, lengser, bahkan terperosok ke dalam neraka jahanam. Manakah yang lebih kokoh bangunannya? Afaman assasa bunyanahu ala taqwa, amman assasa bunyanahu ala syafa jurufin har. Bekal yang terbaik, pakaian yang terbaik, dan pondasi yang terbaik. Bapak Ibu yang Allah muliakan, semoga
sebulan kemarin cukup bekal kita untuk 11 bulan ke depan. Semoga sebulan kemarin cukup untuk menutupi ya, diri kita untuk 11 bulan ke depan. Dan semoga sebulan kemarin cukup untuk membangun pondasi, cukup untuk meninggikan bangunan 11 bulan ke depan. Nah, dalam surat Al-Baqarah ayat 177, surat kedua ayat 177. Kalau kita bagi kategori ayat ini kita lihat ujung ayatnya dulu ya. Wa ulaika humul muttaqun, dan mereka itulah orang-orang yang bertakwa. Maaf. Dan mereka itulah orang-orang yang bertakwa. Siapa orang yang bertakwa? Dari awal ayat sampai akhir ayat ini tentang sifat orang takwa. Ternyata kalau kita bagi ayat ini, takwa itu masuk dalam semua dimensi. Dimensi yang pertama, dimensi keyakinan. Dimensi yang kedua, dimensi sosial. Dimensi yang ketiga, dimensi hubungan transendental, begitu ya, hubungan vertikal atau hablum minallah kita. Dan dimensi yang keempat, takwa itu masuk juga dalam wilayah yang sifatnya karakter, watak, akhlak, adab. 4 dimensi takwa. 1, bab keyakinan. 2, tentang hubungan sosial, ya, kemasyarakatan. Yang ketiga, tentang ibadah. Dan yang keempat, ibadah dalam arti hablum minallah. Yang keempat, tentang akhlak. Bukanlah menghadap wajah ke timur dan barat itu sebuah kebaikan. Laisal birra an tuwallu wujuhakum qibalal masyriq wal maghrib. Akan tetapi kebaikan itu adalah walakinnal birra man amana billahi wal yaumil akhir wal malaikati wal kitabi wan nabiyyin. Pertama, takwa itu mencakup iman, ya. Jadi iman dan takwa itu dua hal yang tidak bisa dipisahkan. Orang bertakwa itu dia harus beriman. Orang bertakwa, dia beriman kepada Allah, dia beriman ke hari akhir, dia beriman ke malaikat, dia beriman ke kitab, dia beriman ke para nabi. Dan ya, kita pernah sampaikan kalau tidak salah di offline ya. Ciri dari keimanan, iman ke Allah itu cirinya adalah keikhlasan. Iman ke hari akhir, cirinya dia punya tujuan, orientasi. Iman ke malaikat, dia selalu merasa diawasi. Ya, perbuatannya itu selalu ada yang mendokumentasikan. Walaupun tidak ada kamera, tapi dia yakin semua yang dia lakukan itu tercatat, terdokumentasikan. Iman kepada kitab, dia punya pedoman. Ya. Dia tidak hilang petanya. Ya. Dia dipandu, tidak hilang arah. Iman kepada Nabi, dia punya referensi, dia punya rujukan, dia punya contoh, dia punya sosok yang jadi contoh dalam hidupnya. Bukan dirinya yang jadi contoh, tapi bukan mencontoh kepada siapapun, tapi mencontoh kepada satu sosok yang jadi rujukan utama. Kalau orang tidak punya rujukan, maka rujukannya adalah hawa nafsu sendiri, pasti begitu. Kalau orang tidak punya rujukan Rasulullah, tidak merujuk ke Rasulullah, maka rujukannya pasti hawa nafsunya sendiri. Ya. Dimensi yang pertama ketakwaan itu adalah keimanan. Amana billah wal yaumil akhir wal malaikah wal kitab wan nabiyyin. Kemudian yang kedua, dimensi takwa itu adalah hubungan dengan lingkungan sekitar. Wa atal mala ala hubbihi, memberikan harta yang disukainya kepada kerabat, dzawil qurba, kepada anak yatim, wal yatama, kepada orang miskin, wal masakin,
kepada Ibnu Sabil, ya, orang yang musafir, atau memang kalau diterjemahkan Ibnu artinya anak, Sabil artinya jalan. Jadi Ibnu Sabil anak jalanan. Tapi eh, ya ditafsirkan oleh para ulama Ibnu Sabil itu musafir yang membutuhkan perjalanan. Wasailin, dan orang yang meminta-minta, wafir riqab, dan orang yang ingin merdeka dari perbudakan hamba sahaya. Ini dimensi yang kedua, eh, berkaitan dengan hablum minan nasnya, ya, berkaitan dengan amal sosialnya. Yang perlu digarisbawahi adalah ala hubbihi, harta yang dicintainya. Takwa itu saat bisa memberi sesuatu yang dia cintai, ya, sesuatu yang dia suka. Kalau punya makanan, maka yang disisihkan adalah makanan yang memang dia suka. Kalau dia punya pakaian, yang dibagikan adalah pakaian yang memang dia suka. Kalau dia punya kendaraan, maka yang diberikan adalah kendaraan yang memang dia suka. Ala hubbihi. Jadi eh, mudah kalau memberikan sesuatu yang memang kitanya juga nggak suka, begitu ya. Sama seperti buang sampah. Kita ingin segera me- melepas. Kita ingin segera membuang. Tapi kalau sesuatu yang berharga, ya, kita nggak akan memperlakukan seperti sampah, gitu. Jadi dimensi yang kedua dari ketakwaan adalah sharing and caringnya, ala hubbihi, ya, harta yang dia cintainya. Dimensi yang ketiga, ini ubudiyah, wa aqama salah wa ataz zakah, mendirikan salat dan menunaikan zakat. Jadi orang yang bertakwa, orang yang berhasil di bulan Ramadan kemarin adalah orang yang semakin disiplin dalam taatnya, semakin disiplin dalam zakatnya, salat dan zakatnya. Dua hal yang sering disandingkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bab waktu dan bab harta. Ya. Waktunya bersih dengan salat, hartanya bersih dengan zakat. Kemudian dimensi yang terakhir, ketakwaan ini juga masuk dalam wilayah akhlak. Wal mufuna bi ahdihim idza ahadu. Takwa itu saat janji bisa ditepati, wasabirina fil ba'sa, dan sabar dalam sempit, wadarra wahinal ba's, dan tahan banting dalam peperangan, ya, dalam tekanan, wahinal ba's. Sehingga salah satu bentuk ketakwaan adalah dia sabar saat dia sedang berjuang, dia tahan saat dia sedang menuntut ilmu, dia kuat saat dia menghadapi ujian, ya. Itulah sifat ketakwaan. Ditutup ayat ini, ulaika alladzina sadaqu wa ulaika humul muttaqun. Itulah orang-orang yang jujur, benar, dan itulah orang-orang yang bertakwa. Jadi Al-Baqarah 177 ini gambaran bahwa takwa itu mencakup semua hal. Keyakinan, ya, hubungan kemasyarakatan, kemudian ibadahnya, dan akhlaknya juga. Adakah takwa setelah Ramadan? Mari kita evaluasi dan muhasabah. Semakin yakinkah kita dalam rukun iman? Semakin baguskah kita dalam hubungan kemasyarakatan? Semakin berkualitaskah ubudiyah kita? Dan semakin baguskah akhlak kita? Ya. Jadi kalau bahasa Undang-Undang Dasar tadi, imannya meningkat, gitu ya, akhlaknya juga meningkat. Wa ulaika humul muttaqun.
Adapun di surat Al-Baqarah, ini saya mencoba mengumpulkan eh, ayat-ayat yang berbicara tentang takwa, karena ternyata Bapak Ibu, setelah kita coba kumpulkan, setelah dikumpulkan, ayat tentang takwa itu sampai, ini saya ingin menampilkan ya. Setelah saya coba kumpulkan ayat demi ayat, ternyata begitu banyak Allah berbicara tentang takwa di dalam Al-Quran. Di pertama Al-Baqarah 197 yang tadi kita singgung. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Al-Baqarah 197. Wattaquni ya ulil albab wa libasut taqwa. La masjidun ussisa ala taqwa. Walaki yanaluhu taqwa minkum wa alzamahu kalimat taqwa. Sampai 258 kali Allah mengulang kalimat takwa. Sehingga ya kita mencoba memilih dari 258 ini beberapa ayat yang mudah-mudahan relate dan relevan kita. Di 258 misalnya au amara bittaqwa wa sayujannabuhal atqa. Atqa itu orang yang paling bertakwa. Fa amma man a'ta wa taqa fa alhamaha fujuraha wa taqwaha. Ini 258 ayat dengan segala bentuknya dari redaksi takwa, baik itu kata kerja ataupun kata benda. Baik kata kerjanya itu past tense, present tense, atau kata perintah, atau kata larangan, atau kata bendanya yang noun gitu ya, atau subjek, atau objek, fa'il, maf'ul, dan seterusnya. Totalnya ada 258. Nah, Bapak Ibu yang Allah muliakan, kita coba rangkum ke presentasi tadi, ke slideshow tadi. Kalau di surat Al-Baqarah, ya, di surat Al-Baqarah, maaf, Allah Subhanahu wa taala merinci atau mendefinisikan beberapa ciri orang yang bertakwa, ya. Kalau tadi di surat Al-Baqarah 177 itu dimensi takwa ke semua sisi, ya, ke semua hal. Kalau di surat Al-Baqarah ayat 1 sampai 5 ini tentang indikasi ketakwaan. Ya, sebutlah demikian judulnya, indikasi ketakwaan. Adakah takwa setelah bulan Ramadan? Mari kita lihat indikasinya. Parameternya apa saja? 1. Orang bertakwa, kata Allah, hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaib. Orang bertakwa adalah orang yang beriman kepada perkara yang gaib. Perkara yang gaib. Kita terjemahkan, orang yang percaya kepada yang gaib, mereka tidak terjebak dengan paham materialisme. Bahwa di alam semesta ini ada materi dan ada non-materi. Di alam semesta ini bukan hanya sesuatu yang terlihat, tapi juga ada bagian yang tidak terlihat. Ya. Di alam semesta ini bukan hanya apa yang nampak, tapi juga lebih banyak yang tidak nampak. Dan Allah bersumpah dengan dua hal ini, dengan yang nampak dan dengan yang tidak nampak. Fala uqsimu bima tubsiruna wa ma la tubsirun. Maka aku bersumpah, kata Allah, dengan yang kalian bisa lihat dan yang kalian tidak bisa lihat. Bapak Ibu yang Allah muliakan, saya tidak punya angka pastinya, ya, tapi jauh lebih banyak yang tidak bisa dilihat oleh manusia dibanding yang bisa dilihat oleh manusia. Dan gaib itu, para ulama membaginya menjadi dua bagian. Ada yang gaib mutlak, ada yang gaib nisbi. Ya. Ada gaib relatif, ada gaib mutlak. Gaib mutlak itu hanya Allah saja yang tahu. Malaikat pun tidak tahu. Rasulullah pun tidak tahu. Gaib mutlak itu misalnya
kalau di akhir surat Luqman ada 5 ya. Yang pertama apa? Wa ma tadri nafsum madza taksibu ghadan. Orang itu tidak ada yang tahu besok mau mengerjakan apa. Setiap orang bisa berencana, tapi kejadian pastinya hanya Allah yang tahu seperti apa. Wa ma tadri nafsum bi ayyi ardin tamut. Dan kapan kita meninggal dunia? Di mana kita meninggal dunia? Bagaimana kita meninggal dunia? Mengajukan proposal meninggal dunia bisa-bisa saja, sah-sah saja. Ya Allah, cabut nyawa saya saat sedang mendengarkan kajian. Bisa saja. Ya Allah, cabut nyawa saya sedang sholat subuh, saat sujud. Bisa saja. Tapi realisasinya hanya Allah yang tahu. Yang ada di dalam rahim hanya Allah yang tahu. Itu gaib mutlak ya. Tentang ruh itu gaib mutlak. Ada gaib nisbi. Gaib nisbi itu, Bapak Ibu yang Allah muliakan, sebagian makhluk mengetahui, sebagian makhluk tidak mengetahui. Contoh misalnya begini. Apa yang ada di rumah Bapak Ibu itu bukan sesuatu yang gaib untuk Bapak Ibu. Tapi buat saya itu gaib. Apa yang ada di benak Bapak Ibu itu tidak gaib. Tapi bagi orang lain itu gaib. Ini namanya gaib nisbi, relatif begitu ya. Bagi sebagian gaib, bagi yang lain tidak gaib. Nah, jauh lebih banyak yang gaib dibanding yang zahir. Jauh lebih banyak yang tidak nampak dibanding yang nampak. Bahkan yang disebut makhluk gaib pun tidak selalu tahu yang gaib. Jin misalnya, kita sebut makhluk gaib. Gaibnya relatif karena menurut manusia ya, dalam perspektif manusia jin itu makhluk gaib. Tapi bagi malaikat jin bukan makhluk gaib ya. Bagi malaikat bukan makhluk gaib. Bahkan jinnya Nabi Sulaiman mereka tidak tahu kalau Nabi Sulaiman sudah meninggal dunia, padahal Nabi Sulaiman jadi mandor. Nabi Sulaiman berdiri, Nabi Sulaiman nyender ke tongkat, tapi mereka nggak tahu kalau Nabi Sulaiman ternyata sudah meninggal. Mereka baru sadar Nabi Sulaiman meninggal setelah Nabi Sulaiman jatuh karena tongkatnya dimakan rayap. Ini makhluk gaib tapi tidak tahu perkara gaib. Ya. Dan seterusnya. Jadi, adakah takwa setelah Ramadan? Apa parameternya? Satu, tidak terjebak dengan materialisme. Tidak semuanya kita mempercayai yang terlihat. Seeing is believing. Itu materialisme. Ya. Seeing is believing. Pokoknya kelihatan baru saya percaya. Nggak kelihatan saya nggak percaya. Yang pertama, yu'minuna bil ghaib. Yang kedua, ini tadi juga disinggung di surat Al-Baqarah ayat 177. Wa yuqimuna shalah, disiplin dalam taat. Wa mimma razaqnahum yunfiqun, punya semangat untuk berbagi. Yu'minuna bima unzila ilaik, berpandu kepada Al-Quran. Wa bil akhirati hum yuqinun. Dan sifat orang yang bertakwa, dia visioner menatap masa depan. Apa yang disebut dengan masa depan bagi orang yang beriman adalah surga atau neraka. Ya. Usia pensiun buat orang yang beriman, walaupun memang masa depan, tapi itu belum ujung dari segala-galanya. Meninggal di mana, dikubur di mana, itu memang masa depan, tapi bagi orang yang beriman, itu bukan ujung dari segala-galanya. Wabil akhirati hum yuqinun. Yakin kepada hari akhir, visioner menatap masa depan, itulah sifat orang yang beriman. Orientasinya sudah mulai orientasi akhirat. Bapak Ibu yang Allah muliakan, nah dari 258 ayat-ayat tentang takwa tadi, kita mencoba merangkum ya buah dari ketakwaan, faidah dari ketakwaan, manfaat yang akan diterima kalau, mohon maaf, kalau gelar itu semakin tinggi, maka semakin banyak fasilitas yang bisa didapatkan, gitu ya. Kalau dalam dunia kerja, peluang untuk mendapatkan
fasilitas dan manfaat itu lebih besar saat derajatnya semakin tinggi, saat gelarnya semakin panjang. Begitu juga dalam ketakwaan, buah takwa itu semakin meningkat takwanya, semakin banyak juga manfaat, faidah, dan buahnya. Kalau dirangkum, manfaat takwa itu dua, manfaat duniawi dan manfaat ukhrawi. Apa saja manfaatnya? Pertama dalam surat At-Talaq. Yaj'al lahu makhraja. Takwa adalah kunci untuk pintu dari kesulitan. Makhraj itu pintu keluar. Emergency exit. Takwa. Bapak Ibu, kadang, bukan kadang ya, sering. Sering Allah menutup semua pintu yang kita usahakan, pintu jalan keluar, solusi yang kita cari, semuanya ditutup oleh Allah. Kita sudah usahakan, kita sudah ikhtiarkan, tapi ditutup. Tujuannya, alasannya, hikmahnya, supaya kita membuka pintu. Ya, kita mencari pintu yang memang hanya bisa dibuka dengan ketakwaan. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Meskipun konteks ayatnya itu tentang perceraian, ya. Kalau ada masalah dalam rumah tangga, maka jalan keluarnya adalah takwa. Begitu. Kalau ada masalah dalam rumah tangga, maka jalan keluarnya adalah takwa. Baik konfliknya, peliknya, rumitnya, atau rizkinya. Ini surat At-Talaq ayat 2, 3, 4, 5. Semuanya konteksnya sebetulnya tentang perceraian. Begitu. Diberikan jalan keluar dalam masalah rumah tangganya, dilancarkan rizki karena seringkali rizki yang jadi sebab perceraian, dimudahkan urusan karena seringkali urusan yang rumit dan ribet, kompleks, baik urusan adat istiadat, watak, karakter, dan seterusnya, atau kesalahan. Ya, sulit untuk menerima kesalahan. Sehingga takwalah yang bisa membuka pintu, melancarkan rizki, memudahkan urusan, dan menghapus kesalahan. Kemudian di surat Al-Anfal, wa may yattaqillaha yaj'al lahu furqana. Siapa yang bertakwa, maka dia mampu membedakan benar dan salah. Apa manfaatnya takwa bagi kita saat ini? Ya, di dunia yang apa ya? Kalau medsos itu kan filternya sangat banyak gitu ya. Fisik aslinya sudah lanjut, tapi dengan filter orang melihatnya jadi seperti masih bayi gitu. Dan tanpa takwa sulit kita membedakan mana yang asli, mana yang palsu, mana yang nyata, mana yang citra, mana yang benar, mana yang salah. Takwa itulah yang membuat kita bisa memisahkan, ya, membedakan mana yang bisa diikuti, mana yang tidak bisa diikuti. Furqan, pembeda. Di surat Al-Hujurat ayat 13, gelar takwa itu gelar yang akan memuliakan. Dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di surat At-Taubah ayat 4 dan 7, dicintai Allah, diangkat menjadi wali, didekatkan dengan surga. Mudah-mudahan ini buah takwa yang bisa kita dapatkan setelah selesai bulan Ramadan, ya. Nah, Bapak Ibu yang Allah muliakan, Allah tidak menjadikan segala sesuatu itu hanya flat, datar, ya, karena manusia tidak seperti malaikat. Manusia ada naik dan ada turunnya. Manusia tercipta dari unsur di bawah dan unsur di atas. Unsur tanah dengan gravitasinya selalu menarik ke bawah, dan unsur ruh karena ditiup dari langit sehingga selalu narik ke atas. Ya. Kalau kuat tanahnya, maka turun ke bawah. Kalau kuat urusan fisiknya, maka akan narik kita ke bawah. Tapi kalau kuat unsur ruhnya, maka akan mengangkat kita ke atas. Nah, level takwa itu tentang
mana yang lebih kuat. Ya, manusia tidak selalu tidak selalu dalam satu posisi. Sehingga di surat Al-Maidah ayat 93 Allah Subhanahu wa taala membagi takwa dalam 3 level. Laisa 'alal ladzina amanu wa 'amilus solihati junahum fima ta'imu idza mattaqau wa amanu wa 'amilus solihati tsumma taqau wa amanu tsumma taqau wa ahsanu. Ittaqau tsumma taqau tsumma taqau. Bertakwa kemudian bertakwa gitu. Jadi ya, kita sering menggunakan istilah meningkatkan ketakwaan. Karena memang takwa ada levelnya. Takwa tidak di satu posisi. Bahkan mohon maaf, malaikat pun yang diciptakan tidak pernah berbuat maksiat. Kata para ulama, malaikat itu tidak dalam satu kedudukan yang sama. Jangan samakan Jibril dengan malaikat pada umumnya. Ya. Jangan samakan Jibril dengan malaikat yang lain. Karena malaikat pun ya bertingkat-tingkat. Ada malaikat yang memikul singgasana Allah. Ada malaikat yang ada di langit 1, langit 2, dan seterusnya. Level takwa yang pertama, ini indikasi ketakwaan juga. Adakah takwa setelah bulan Ramadan? Maka kita lihat. Kalau kewajiban dijalankan, kalau larangan dihindarkan, dijauhi, maka kita sudah sampai ke level takwa. Baik kewajiban yang sifatnya personal atau kewajiban yang sifatnya sosial. Baik yang larangan yang sifatnya itu zahir atau larangan yang sifatnya batin. Misal, kewajiban yang sifatnya personal, ya kewajiban kita kepada diri kita, kewajiban kita kepada Allah. Kewajiban yang sifatnya sosial, tadi kewajiban yang kita tunaikan kepada orang tua, berbakti kepada orang tua, menghormati guru, menafkahi keluarga, dan seterusnya. Menjauhi larangan, baik yang zahir ataupun yang batin. Wadharu zahiral ithmi wa batinah. Yang nampak, minum minuman keras, berzina. Yang tidak nampak, ini penyakit hati, pikiran, suuzon, iri, dengki, dan seterusnya. Itu takwa level pertama. Baik kewajiban yang sifatnya ain atau kewajiban yang sifatnya kifayah. Baik fardu ain, fardu kifayah, baik fardu kepada diri, personal atau sosial. Kalau sudah dilakukan, alhamdulillah, berarti sudah sampai ke level takwa yang pertama. Cukup? Belum. Karena takwa tidak cuma satu level. Meningkatkan ketakwaan, maka yang kedua. Takwa level yang kedua itu, yang makruh mulai ditinggalkan. Ya. Yang syubhat mulai dijauhi. Yang tidak jelas. Ini halal atau haramnya mulai kita jaga. Yang ya ini masih belum belum tentu kehalalannya. Kita tidak tahu ingredientnya, ya, bahan penyusunnya. Daripada dikonsumsi ternyata haram, lebih baik dijauhi walaupun ternyata halal. Daripada dikonsumsi ternyata haram, lebih baik dijauhi walaupun ternyata halal. Itulah level takwa yang kedua. Ya. Nah, level takwa yang ketiga, ketika yang sunnah sudah mulai menjadi kebiasaan dan yang halal pun dijaga supaya tidak berlebihan. Ini ya indikasi ketakwaan juga, bahwa ketakwaan itu bertingkat-tingkat. Abu Bakar bertakwa, tapi takwanya Abu Bakar tentu tidak sama dengan takwanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, ada di antara kita yang bertakwa, tapi tentu ketakwaan kita tidak sama dengan ketakwaannya Abu Bakar As-Siddiq misalnya. Sehingga ya level takwa itu yang menghibur, memotivasi kita bahwa saya pun bisa jadi orang yang bertakwa di satu sisi, tapi di sisi yang lain kita tidak akan sombong karena ada yang lebih bertakwa daripada kita. Ya.
Yang terakhir Bapak Ibu yang Allah muliakan, ini ciri takwa. Mereka akan peduli dengan circle-nya. Mereka akan peduli dengan siapa yang akan mendampinginya, siapa yang akan menjadi teman sejatinya. Istilah sekarang bestie begitu ya. Siapa yang jadi bestinya? Orang bertakwa adalah orang yang peduli dengan lingkaran sekitarnya. Kenapa? Karena ada yang namanya frenemy begitu ya. Tolong dikoreksi kalau salah. Frenemy. Dia friend tapi aslinya enemy. Teman di dunia tapi musuh di akhirat sana. Karena tanpa takwa, pertemanan, perkawanan, persahabatan, ujungnya hanya akan menjadi permusuhan. Al-akhilla, teman-teman akrab, besti-besti. Pada hari itu, yauma idzin, pada hari kiamat, ba'duhum li ba'din aduwwun illal muttaqin. Kebersamaan kita akan langgeng kalau kebersamaan kita diikat dalam takwa. Persatuan kita akan utuh kalau persatuan kita dibalut dengan takwa. Maka pendidikan kita adalah salah satu sebab ya yang bisa menjaga persatuan Indonesia gitu. Kalau tujuan dari pendidikannya tercapai, tujuan dari pendidikannya adalah keimanan, ketakwaan. Dengan takwa, insya Allah terjaga persatuan. Al-akhillau yawma idzin ba'duhum li ba'din adu illal muttaqin. Bukan sekedar teman tawa yang kita cari, tapi yang kita inginkan adalah teman takwa. Saya kembalikan ke Pak Adri. Mohon maaf untuk segala kekurangan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum jazakallah khair Ustaz, materi yang sangat inspiratif sekali untuk kita semua. Cukup agak terpana dan kaget tadi setelah Ustaz membuka kajian ini dengan tidak seperti biasanya, dengan undang-undang negara kita, dari undang-undang dasar maupun dari Sisdiknas ternyata. Dan esensi dari pendidikan nasional ternyata ujungnya adalah takwa. Dan di akhir tadi, setelahnya kita membahas bagaimana esensi takwa seperti apa, dan juga tanda-tanda masih adanya takwa Ramadan tadi terus saya sebutkan. Terakhir, tidak cukup untuk teman takwa, tapi juga bagaimana kita memiliki teman yang bertakwa. Seharusnya sudah jelas apa yang disampaikan Ustaz, terperinci, komprehensif disampaikan kepada kita semua, dari awal sampai akhir, urutannya juga sangat tepat sekali dan insya Allah kita sangat pahami. Namun tetap izin Ustaz mempersilahkan kepada para jamaah sekalian, ada yang ingin bertanya barangkali kami persilahkan. Yang sehubungan dengan tema pada malam hari ini, silakan kami persilakan melalui audio. Kalau gitu izin saya buka Ustaz pertanyaannya Ustaz dari saya pribadi. Kita Ustaz menjalani bulan Ramadan ini sebetulnya kalau saya di usia 45 Ustaz. Dan kalau dihitung usia balik saya mulai saum, katakanlah misal umur 15 gitu ya. Berarti saya sudah menjalani Ramadan itu 30 kali Ustaz. Dan mungkin ada yang lebih banyak di sini daripada saya. Jadi apa yang telah Ustaz sampaikan tadi oleh saya itu sudah dialami mungkin 30 kali dan kemarin yang terakhir. Sementara kalau melihat secara idealisme barangkali ya apa yang tadi Ustaz sampaikan itu jauh sekali dari apa yang menjadi capaian saya pribadi gitu. Nah, sementara Allah memerintahkan kita menjalankan ibadah Ramadan dan juga ibadah-ibadah yang lain seperti Ustaz sampaikan, karena tadi kan esensi semua ibadah itu takwa. Tapi rasanya itu seperti gimana itu saja, apakah kita ada yang kurang, kita masih belum bisa paripurna lah, gitu, betul-betul takut sama Allah, betul-betul berlindung sama Allah, gitu ya, seperti tadi makna takwa salah satu lo berlindung pada yang maha kuat. Gitu. Apakah Ustadz saya itu atau kita semua berdosa Ustadz? Ternyata bulan Ramadan itu berlalu begitu saja dan
eh, ibadah itu tidak meningkat, Ustaz. Jadi mohon penjelasan, Ustaz. Berdosa tidak seadanya, ternyata esensi-esensi yang disampaikan tadi ternyata tidak didapatkan oleh saat kita melalui bulan Ramadan. Penjelasan. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Ya, memang untuk eh, assessment tentang takwa ini eh, yang paling tepat dalam penilaiannya adalah penilaian Allah Subhanahu wa taala, begitu ya. Bahkan dalam sebentar, saya ingin menampilkan surat An-Najm ayat ke-32 ya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina yajtanibuna kaba'iral itsmi wal fawahisha illa lamam. Inna rabbaka wasi'ul maghfirah huwa a'lamu bikum idh ansha'akum minal ard wa idh antum ajinnatun fi butuni ummahatikum fala tuzakku anfusakum huwa a'lamu biman ittaqa. Maka janganlah kamu mengatakan dirimu suci, karena dialah yang paling mengetahui tentang orang yang bertakwa. Gitu. Justru ada hubungan yang terbalik antara orang bertakwa dengan perasaan eh, kurang. Ya, jadi orang bertakwa adalah orang yang tidak mengatakan dirinya suci. Di saat kita over atau gurur berlebihan dan eh, mengklaim bahwa saya adalah orang yang sudah disucikan oleh Allah Subhanahu wa taala, di situ ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan kamu mengatakan dirimu suci. Jangan kamu mengatakan dirimu itu sudah bersih. Jangan kamu mengklaim fala tuzakku anfusakum huwa a'lamu biman ittaqa, karena Allah yang lebih tahu siapa yang paling bertakwa. Justru orang yang merasa khawatir, takut kalau Ramadan kemarin tidak diterima, kemudian was-was kalau kemarin merasa sia-sia dan seterusnya. Kalau ada satu kitab namanya Lataiful Ma'arif ya. Eh, Kata para ulama di kitab itu, salah satu tanda diterimanya satu amal, termasuk amal di bulan Ramadan, ketika setelah Ramadan ada rasa was-was kalau Ramadan kemarin itu tidak berhasil. Salah satu tanda amal itu diterima oleh Allah, kalau setelah beramal dia merasa khawatir. Tadi diterima nggak ya? Begitu. Jadi memang keseimbangan dalam rasa itu dianjurkan. Putus asa juga tidak boleh, gurur berlebihan, over percaya diri. Wa qulubuhum wajilah. Mereka sudah beramal, tapi mereka masih, surat Al-Mu'minun ayat 60. Walladzina yu'tuna ma atau wa qulubuhum wajilatun annahum ila rabbihim raji'un. Dan orang-orang yang memberikan apa yang telah mereka berikan dengan hati yang takut, karena mereka tahu bahwa sesungguhnya mereka akan kembali kepada Tuhan mereka. Ayat ini difahami oleh Siti Aisyah, ya Rasulullah, apakah Al-Mu'minun ayat ke-60 ini tentang orang yang berbuat dosa dan orang yang memberikan apa yang telah mereka berikan? Gitu kata Siti Aisyah, apakah mereka takut hatinya karena sudah berbuat dosa? Kata Rasulullah, enggak, bukan. Justru orang yang sudah beramal soleh, orang yang sudah berinfak, orang yang sudah ibadah, tapi hati mereka takut. Takut tidak diterima amalnya. Gitu. Takut kalau kemarin itu gagal. Takut kalau kemarin itu kurang maksimal dan seterusnya. Mereka itu bersegera untuk mendapatkan kebaikan. Mereka adalah orang-orang yang segera memperolehnya. Jadi, Bapak Ibu yang Allah muliakan, ya,
perasaan seperti tadi, feeling seperti tadi bukan sesuatu yang negatif, bukan sesuatu yang buruk, justru jadi stabilizer ya. Percaya diri berlebihan tidak boleh karena jadi gurur dan ujub. Ujub juga termasuk dosa begitu. Saya hebat kemarin di bulan Ramadan. Saya bisa tamat 600 kali. Imam Syafi'i saja cuma 60 kali. Saya lebih hebat dari Imam Syafi'i misalnya. Ujub. Memang tidak ria, tapi ujub. Bedanya kalau ria itu butuh orang untuk melihat, sum'ah itu butuh orang untuk mendengar, kalau ujub nggak butuh orang lain. Ujub itu antara diri sendiri. Ya, dia dengan dirinya sendiri. Oh, saya hebat kemarin. Sholat tahajud di 10 malam terakhir kuat 3 juz ya. Luar biasa. Saya lihat kanan kiri saya nggak ada yang kuat. Saya hebat. Itu ujub begitu. Berbangga dengan dirinya. Over percaya diri, endingnya jadi ujub. Dan putus asa dengan amal, endingnya juga jadi ya jadi apa? Tidak lagi semangat mengejar rahmat Allah Subhanahu wa taala. Justru salah satu sifat orang yang bertakwa adalah mereka tidak merasa dirinya suci dan mereka selalu merasa kekurangan dan takut. Wa qulubuhum wajilah begitu. Semoga pertanyaan tadi justru adalah indikasi ketakwaan begitu, Pak Adri ya. Wallahu a'lam bishawab. Wallahu a'lam bishawab. Tidak salah, ya Ustaz, Wa penjelasan iyyakum pencerahannya. sami-sami mangga. Izin saya baca pertanyaan Ustaz dari Dr. Suwardi. Eh, Berpendapat Ustaz tentang ada wacana akan dihilangkannya pendidikan agama di sekolah. Masya Allah. Enggak Ustaz, silakan jawab Ustaz. Ya, apa ya? Kalau ngasih pendapat tentang wacana, saya wait and see begitu ya. Karena bisa berkembang wacananya begitu. Tapi pada akhirnya kalau memang tujuan pendidikan nasionalnya adalah untuk iman dan takwa serta akhlak mulia begitu. Apakah bisa dilepaskan, dijauhkan dari pendidikan agama? Maksudnya, apakah tanpa pelajaran agama bisa jadi orang yang beriman, bertakwa dan berakhlak mulia kan begitu? Karena mungkin pendidikan atau kurikulum itu sarana gitu ya untuk mencapai tujuan. Jangan sampai tujuannya ke Jakarta, tapi sarana dan jalan yang dipakai itu ke Surabaya, jadi kan tidak nyambung begitu. Eh, Kalaupun itu ternyata terjadi, begitu, ya saya tidak yakin begitu ya. Tanpa pelajaran agama, iman dan takwa serta akhlak mulia. Sekarang saja begitu. Yang kalau di sekolah besar mungkin 1 pekan itu hanya 2 jam pelajaran begitu. Eh, Fenomena akhlak, fenomena tentang adab, ya itu jadi sangat problematik sekali begitu. Sehingga walaupun punten sebetulnya dalam berbagai pelajaran pun kita bisa menyisipkan agama. Ini ada ayat yang menarik punten. Saya ingin sharekan surat Fatir surat ke-35 ayat ke-28. Bapak Ibu yang Allah muliakan, kalau mendengar kata ulama, ya, kata ulama, seringkali yang terbayang di benak seseorang, atau umumnya orang ketika mendengar ulama adalah ahli agama, begitu ya. Ternyata, kalau di dalam Al-Quran, kalimat ulama itu, di ayat ke-28, sesungguhnya yang takut kepada Allah di antara hambanya hanyalah ulama. Ulama itu adalah hamba Allah yang takut kepada Allah. Tapi yang menarik apa? Yang paling menarik adalah konteks ayat ini tentang ulama ternyata dimulai dengan, kita lihat dari ayat 27 supaya satu kesatuan. Tidakkah kamu melihat bahwasanya Allah menurunkan hujan dari langit? Ini tentang fenomena alam. Lalu kami hasilkan dengan hujan itu buah-buahan. Ini juga tentang fenomena alam. Dan di antara gunung-gunung itu, ini juga tentang alam. Ada yang garis putih, merah, dan macam-macam warnanya. Dan demikian pula di antara manusia. Ini juga tentang alam.
Binatang melata, binatang ternak, itu juga tentang alam. Ada yang bermacam-macam warnanya. Ditutup ayatnya, sesungguhnya yang takut kepada Allah di antara hambanya hanyalah ulama. Apa makna ulama? Ulama adalah orang yang ahli tentang hidrologi dan dia takut kepada Allah. Ulama adalah orang yang ahli tentang buah-buahan, ya biologi, dan dia takut kepada Allah. Ulama adalah ahli vulkanologi, ahli geologi, dan dia takut kepada Allah. Ulama adalah orang lulusan fakultas pertanian, peternakan, dan dia takut kepada Allah. Ulama adalah yang mempelajari manusia, kalau jiwanya mungkin psikolog, psikiater, kalau fisiknya mungkin dokter, ya, dan seterusnya. Kalau hubungan masyarakatnya mungkin sosiolog dan seterusnya. Tapi di saat yang sama dia juga takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah ulama yang sesungguhnya. Gitu. Jadi kalau kita bisa menyisipkan pesan-pesan ketakwaan dalam setiap pelajaran, misal begitu ya. Kita mau belajar ini yang pertama, hujan. Punten. Dulu kita di sekolah. Ini ilustrasi saja Bapak Ibu. Ada dua guru misalnya. Guru yang pertama mengajar tentang hujan begini. Anak-anak, kita akan belajar proses turunnya hujan. Hujan itu turun karena matahari memanaskan air laut. Air laut kemudian menguap. Uap air laut itu berkumpul jadi awan. Awan kemudian digiring oleh angin. Kemudian awan itu mengalami kondensasi. Dan akhirnya turun hujan. Dari dataran tinggi, air kembali mengalir ke dataran rendah dan kembali berkumpul di air laut. Anak-anak, seperti itulah proses turunnya hujan. Ini guru yang pertama. Guru yang kedua, anak-anak, hari ini kita akan belajar salah satu tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Allah menciptakan matahari, dan matahari yang Allah ciptakan memanaskan air laut, kemudian Allah ubah air laut itu menjadi uap. Kalau Allah mau, anak-anak, air laut itu menguap dengan garamnya, gitu. Air laut itu kalau Allah mau, ya di surat di surat Al-Waqiah, ya. Kalau Allah mau, bisa saja yang menguap bukan hanya air, tapi eh, garamnya juga ikut menguap, sehingga ini dia. Lau nasya'u ja'alnahu ujajan. Kalau kami kehendaki, kami jadikan air hujan itu asin. Jadi maksudnya yang menguap bukan hanya airnya saja, tapi garamnya juga ikut menguap sehingga air hujan turunnya itu asin. Sama seperti kalau orang bikin hujan buatan begitu ya, ditebar garam di awan dan seterusnya. Kemudian Allah perintahkan angin untuk mendorong awan. Kemudian Allah turunkan hujan dan Allah kembalikan air itu dari dataran tinggi ke dataran rendah. Bapak Ibu, punten. Guru pertama dan guru kedua sama-sama menjelaskan proses turunnya hujan. Tapi bedanya, guru pertama itu hanya cerita proses turunnya hujan, tapi kalau guru kedua cerita proses turunnya hujan, tapi mengaitkan dengan ketuhanan. Saya kira itulah tujuan utama pendidikan nasional, begitu ya, meningkatkan keimanan, ketakwaan, dan akhlak mulia. Tapi bagaimana iman dan takwa mau meningkat kalau dalam proses pembelajaran nama Tuhannya tidak pernah disebutkan? Bagaimana iman dan takwa bisa meningkat kalau ilmu yang disampaikan hanya prosesnya saja, hanya ilmunya saja, bahkan Tuhannya pun tidak pernah disebut, begitu. Jadi, ya. Kalaupun seandainya ilmu agama itu dihapuskan, pendidikan agama itu dihapuskan, saya kira kita masih punya banyak peluang karena ilmu di dalam Islam itu tidak pernah bertentangan dengan ilmu agama. Itu Quran itu ayat qauliyah. Alam semesta itu ayat kauniyah. Ayat qauliyah dari Allah, ayat kauniyah ciptaan Allah, dua-duanya bisa menyatu menjadi satu kesatuan. Kita mengajar biologi, kita juga bisa ingatkan tentang keagungan Allah. Itu agama. Itu tentang iman dan
dan takwa. Wallahu a'lam bishawab. Mangga Pak Adri. Masya Allah. Alhamdulillah, syukran. Jazakallah khair Ustaz. Kalau orang banyak bilang ini daging semua ini macam. Haturun Ustaz, semoga Allah Subhanahu wa taala mudahkan kita untuk memahaminya dan juga bisa mengamalkan, dan tentunya eh, menjadi evaluasi untuk kita selepas bulan Ramadan ini, adakah takwa di hati kita ini? Seandainya ada, alhamdulillah, melalui evaluasi secara pribadi, personal, melalui ibadah-ibadah kita tadi Ustaz sebutkan. Jikapun ternyata ada kekurangan, semoga kita bisa bermuhasabah dan terus berupaya agar ketakwaan senantiasa ada dalam diri kita. Baik Ustaz, terima kasih sekolah jazakallah atas ilmunya pada malam hari ini. Sebelum ditutup, mohon izin Ustaz untuk memimpin doa singkat untuk kami, kita semua, dan juga tidak lupa untuk saudara-saudara kita saat ini di Palestina Ustaz. Enggak Ustaz. Baik, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma ansur ikhwanana al-mujahidin fi Falastin. Allahumma ansuril mustad'afin fi kulli makan wa fi Falastin wa fi Ghazzah ya rabbal alamin. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma inna na'udzubika minal kufri wasyirki wasyiqaqi wan nifaqi wa su'il akhlaq. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Alhamdulillah, terima kasih Ustaz sekali lagi. Juga para jamaah, terima kasih atas kehadiran pada malam ini. Insya Allah menjadi ilmu yang bermanfaat, dan semoga menjadi amal soleh tentunya, dan juga senantiasa keimanan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala terus meningkat, terutama setelahnya kita menjalani bulan Ramadan. 11 bulan yang akan datang kita istiqomah menjalankan ibadah, dan semoga pertemuan kita kembali di bulan Ramadan di akan datang. Amin ya rabbal alamin. Sekali terima kasih dan mohon maaf atas segala kekurangan dari saya pribadi, dan semoga pertemuan kita dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dan semoga kita bertemu kembali pada hari Ahad yang akan datang insyaallah, dan kita tutup kegiatan pada malam ini dan kita membaca doa kifatul majalis bersama-sama. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.